Sir adalah bagian terdalam dan terhalus dari hati. Hab atau sir inilah tempat bersemayamnya cinta yang bersifat rohani. Adapun zikir sir adalah zikir yang muncul setelah tahapan zikir makrifat terlampaui. Jika seorang pezikir telah sepenuhnya berserah diri dan ridho kepada semua qadanya, maka sampailah ia pada tahapan memandang yang terkasih setelah berjumpa liqa dengannya, yang kemudian cinta pun bersemi. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. 7 tingkatan zikir. Pertama, zikir lisan. Kedua, zikir qalbu atau zikir hati. Ketiga, zikir jiwa. Keempat, zikir roh. Kelima, zikir sirri. Keenam, zikir akhfa. Dan yang ketujuh, zikir akhfa sirri. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Sirrul Asrar, beliau menjelaskan, Imam As-Shadiq radhiyallahu an berkata, zikir lisan itu dipuja alhamdu dan dipuji as-sana. Zikir jiwa, zikir al-nafs, itu kesungguhan al-juhud dan kemauan yang keras. Zikir roh itu takut, al-khawf dan harap, al-roja. Zikir qalbu itu pembenaran, as-sidik dan pembersihan, as-syifa. Zikir akal itu pengagungan, at-ta'zim dan malu, al-haya. Sedangkan zikir makrifat itu penyerahan diri, at-taslim dan rela, al-ridho. Zikir sir, zikir al-sir itu memandang, al-ru'yat dan berjumpa, al-liqa. Pada tingkatan yang pertama, yaitu zikir lisan, Imam As-Shadiq radhiyallahu an, kata beliau, zikir lisan itu dipuja alhamdu dan dipuji as-sana. Hal pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang sedang melakukan latihan zikir adalah harus membiasakan lidahnya untuk selalu berzikir, senantiasa berzikir tanpa henti dimanapun ia berada dan juga kapanpun keadaannya. Pada tingkatan ini, zikir diwujudkan oleh lisan dalam bentuk pujaan dan pujian yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata alhamdulillah sendiri, segala puji yang diucapkan lidahnya muncul dari persaksian atas karunia Allah kepada sang hamba. Makanya sang hamba mesti bersaksi dan mulai benar-benar menyadari bahwa dialah yang telah melimpahkan semua karunia yang ia terima. Oleh karenanya, seorang hamba harus selalu mentaatinya dimanapun dan kapanpun ia berada. Tingkatan zikir yang kedua, yaitu zikir jiwa, zikir al-nafs. Imam As-Shadiq radhiyallahu an, kata beliau, zikir jiwa itu adalah mewujudkan kesungguhan, al-juhud dan kemauan yang keras, al-ana. Pada tingkatan zikir al-nafs ini, sang pezikir mesti mulai melatih untuk menguatkan jiwanya dengan kesungguhan dan kemauan yang keras agar selalu terjaga dari alpa dan juga kelalaian. Nafsu seseorang mesti senantiasa terjaga dalam kondisi berzikir dan mengingatnya. Dengan kesungguhan dan kemauan yang kuat, ia harus menundukkan nafsu dirinya
untuk tetap berzikir atau taat kepada Tuhannya. Seseorang yang berpikir bahwa dirinya akan dapat menyingkap rahasia-rahasia serta mencapai hakikat tanpa bermujahadah, yaitu kesungguhan diri, maka dia hanya berangan-angan. Karena awal daripada perjalanan rohani itu adalah mujahadah. Jadi barang siapa yang tidak memiliki kesungguhan tekad di jalannya, niscaya ia tidak akan memperoleh cahaya darinya. Kehendak dan kesungguhan adalah esensi kemanusiaan dan kriteria kebebasan setiap diri. Perbedaan derajat manusia adalah sesuai dengan perbedaan tingkat kehendak dan kesungguhannya masing-masing. Dengan kata lain, tingkat insaniah seseorang dapat diukur dari kuat dan lemahnya, kesungguhan serta kemauan diri untuk tidak lalai dan senantiasa mengingatnya di dalam mencapai peringkat rohani di jalannya. Dan orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Tingkatan zikir yang ketiga, yaitu zikir roh. Imam As-Shadiq radhiyallahu an, kata beliau, zikir roh itu takut al-khawf dan harap ar-roja. Tingkatan zikir roh adalah tingkatan ketika roh berzikir kepada Allah sampai muncul hasil daripada zikirnya itu rasa takut kepada Allah yang sedemikian rupa, sehingga seorang hamba merasa jika ia datang kepadanya dengan kebajikan dari dua dunia, jin dan juga manusia, dia merasa akan tetap dihukum olehnya. Dan pada saat yang bersamaan muncul pula rasa harap yang sedemikian rupa, sehingga jika ia datang ke hadapannya dengan dosa dua dunia, maka dia akan tetap mengasihinya dengan ampunannya. Sesungguhnya tingkatan makom khauf dan raja ini merupakan tingkatan rohani yang cukup tinggi, karena tidak akan muncul rasa takut di dalam hati seseorang melainkan kesempurnaan pengetahuannya tentang Tuhan. Dan Al-Quran yang mulia mengatakan, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu. Hanya mereka yang memiliki ilmu yang bermanfaatlah yang memperoleh rasa takut kepada Tuhannya yang maha perkasa. Tetapi rasa takut tidaklah hanya terungkap sebatas kata-kata atau munajat, tetapi juga mewujud dalam setiap amal perbuatan dan ibadahnya. Imam Ali radhiyallahu an berkata, aku heran dengan orang yang mengaku takut pada siksa neraka, tetapi ia tidak menahan diri daripada berbuat dosa. Dan aku heran dengan orang yang mengharapkan ganjaran pahala, tetapi ia tidak bertaubat dan melakukan amal yang soleh. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan menahan dirinya daripada hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Tingkatan zikir yang keempat, zikir qalbu atau zikir al-qalb. Imam As-Shadiq radhiyallahu an, kata beliau, zikir qalbu itu pembenaran, as-sidik dan pembersihan asyifa. Tingkatan ini lebih tinggi daripada tingkatan yang sebelumnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, janganlah kamu melihat sholat-sholat mereka, puasa-puasa mereka, dan banyaknya haji dan kebaikan mereka, bahkan ibadah malam mereka, tetapi hendaklah kamu melihat sejauh mana kebenaran kata-kata dan penunaian amanah mereka. Jangan sampai kita tertipu
karena kita hanya mengandalkan amalan lahiriah semata, tetapi melupakan amalan batiniah. Banyak kita lihat mereka yang rajin melakukan sholat, berpuasa, bahkan pergi haji berkali-kali. Namun ternyata mereka adalah para pendusta, penipu, koruptor, dan para pengkhianat bangsa dan agama. Kita berlindung daripada amalan yang seperti itu. Syahadat yang kita ucapkan di dalam sholat kita sudah semestinya tidak hanya diucapkan dengan lidah. Syahadat juga mesti diaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan Imam Ali radhiyallahu anhu dalam khutbahnya beliau mengatakan, pokok pangkal agama adalah mengenal Allah, dan kesempurnaan daripada makrifat kepadanya adalah pembenaran atasnya, dan kesempurnaan dari pembenaran atasnya adalah mengesakannya, dan kesempurnaan dalam pengesaannya adalah mengikhlaskan pengabdian kepadanya, dan kesempurnaan dari pengikhlasan adalah menafikan semua sifat yang dinisbatkan kepadanya. Jadi, zikir kolbu ini adalah pembenaran atas keesaannya, yaitu ketika sang pezikir sudah mencapai makom musyahadah, penyaksian. Sang pezikir menyaksikan dengan mata batinnya akan wujudnya yang tunggal, sehingga ia membenarkan sang realitas, seraya membersihkan hatinya daripada penisbatan. Maha suci Tuhanmu yang memiliki keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan. Tingkatan zikir yang kelima, zikir akal atau zikir al-aql. Imam As-Shadiq radhiyallahu anhu, kata beliau, zikir akal itu pengagungan at-ta'zim dan malu al-haya. Yang dimaksudkan akal menurut Imam As-Shadiq ini adalah kearifan. Perumpamaan akal di dalam hati adalah seperti lampu di tengah-tengah sebuah rumah. Akal yang berada di dalam hati hanya bisa bercahaya dan menyinari alam syuhud dan alam maknawi jika digosok dan dipoles dengan tazakur dan tafakur. Cahaya akal ini akan menyingkap tabir-tabir kegelapan yang menutupi diri sang pejalan rohani, sehingga ia dapat menyaksikan keagungannya dan juga keindahannya. Terpancarlah rasa pengagungan takzim kepadanya. Kata Rumi, sebiji mata yang melihat lebih baik ketimbang ratusan tongkat orang buta. Mata dapat membedakan permata dari kerikil. Tingkatan zikir yang keenam, zikir makrifat. Imam As-Shadiq radhiyallahu anhu, kata beliau, zikir makrifat itu penyerahan diri, at-taslim, dan rela ar-ridho. Zikir ini lebih tinggi daripada zikir akal. Setelah tazakur dan tafakur, muncullah makrifat. Makrifat kepadanya yang membuat terdorong untuk berserah diri secara total, taslim, dan rela atas segala tindakan dan keputusan atas dirinya. Kata Imam As-Shadiq, sesungguhnya manusia yang paling mengenal Allah adalah mereka yang ridho akan ketentuannya. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu mendekatiku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ketimbang sikap ridho dengan ketentuanku. Melalui penyingkapan dirinya di dalam pancaran cahaya, dia menunjukkan keterbatasan, kemampuan penglihatan, serta kekuatan yang rasional, menjadikannya melampaui kekuatan penglihatan mata. Jadi, segala sesuatu memiliki keterbatasan. Hanya Tuhan yang memiliki kesempurnaan esensi ini. Ibnu Arabi, Futuhat Al-Makkiyah.
tingkatan yang terakhir, yaitu zikir sir. Imam As-Shadiq radhiyallahu an, kata beliau, zikir sir itu memandang al-ru'yah dan berjumpa al-liqa. Inilah tingkatan zikir yang paling tinggi. Tetapi apakah sebenarnya zikir sir itu? Sebagian kaum urafa menyebut sir rahasia sebagai hab, yang secara harfiah berarti biji. Sir atau hab ini merupakan inti daripada lub, dan lub ini adalah inti daripada qalb, hati. Jadi sir adalah bagian yang terdalam dan terhalus dari hati. Hab atau sir inilah tempatnya bersemayam cinta yang bersifat rohani. Hub. Adapun zikir sir adalah zikir yang muncul setelah tahapan zikir makrifat terlampaui. Jika seorang berzikir telah sepenuhnya berserah diri dan ridho kepada semua ketentuan Allah, maka sampailah ia pada tahapan memandang wajah yang terkasih setelah berjumpa liqa dengannya, dan kemudian cinta pun bersemi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.